Yesus tidak menulis satu pun kitab Perjanjian Baru yang kita perlu lihat. Walaupun itu adalah firman Allah sebagai manusia, hanya satu kali dia menulis, betul? Di lantai dan tulisannya pun tidak tahu apa. Tidak ada yang tahu. Tapi berapa juta, puluhan kalau tidak ratusan juta literatur, buku ditulis, baik yang pro maupun yang kontra tentang Yesus Kristus, kalau dia bukan tokoh yang luar biasa. Dan Alkitab sampai sekarang ini masih tetap best seller, walaupun juga paling banyak dari dibaca. Bapak Ibu dan Saudara, karena keyakinan akan Yesus itulah Paulus, dia mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ketika saya berdoa dan menyiapkan bagian firman Tuhan ini, sebetulnya saya gemetar. Ketika saya bertobat, sebetulnya ini ayat panggilan saya. Tapi walaupun saya sudah mengalami banyak hal, saya belum pernah mengkhotbahkan yang berdasarkan bagian ayat ini, karena saya ini sesuatu yang berat. Mudah mengatakan dan mudah saya sampaikan pagi tadi berkhotbah, tapi kalau menghidupinya sesuai dengan firman Tuhan, itu something. Ketika Yesus menantang seorang anak muda untuk mengikut dia menyatakan syarat untuk mengikut Yesus: menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut. Salib adalah lambang penyangkalan diri. Salib adalah lambang pengorbanan, pengampunan dosa. Tapi pernahkah kita sungguh menghayati apa artinya pikul salib? Ketika Yesus memikul salib, dia tidak cuma jalan-jalan di Via Dolorosa, berakhir di Bukit Golgota, mati. Itu makna kalau aku katakan aku sedia pikul salib. Paulus menulis surat ini pada masa-masa akhir hidupnya. Jemaat di Filipi adalah jemaat yang dilayaninya pada perjalanan misi yang ketiga, ketika dia menanggapi panggilan ke Masedonia, lalu dia ke Troas dan kemudian ke Filipi. Jadi dia sudah mengalami banyak hal dengan jemaat di Filipi. Dia di penjara tanpa tahu apa yang akan terjadi besok, tanpa tahu apakah dia masih akan hidup lagi. Dan dalam surat Filipi yang kaya dengan encouragement, sukacita, 15 kali diulangi, Paulus menulis itu dalam keadaan bukan seperti kita sekarang yang sedang menyembah bersukacita, yang gampang untuk mengatakan bersukacita. Dengan kesadaran penuh dan renungan yang dalam dia menulis, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bapak Ibu, hamba Tuhan yang kekasih, ada dua momen paling penting dalam hidup kita, yaitu momen ketika kita lahir, dan bukan momen ketika kita mati, tapi momen hari ketika kita tahu untuk apa ini dilahirkan. Jadi Paulus ketika tadi saya sampaikan, momen yang penting dalam hidup Paulus adalah ketika dia lahir. Lalu ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus dalam perjalanan ke Damsyik, dia bertanya dan selalu mencari pertanyaan di setiap hari sampai akhir hidupnya pun, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitan. Dan dia bertanya, Tuhan, apa yang harus ku perbuat? Dia mengerti makna kehidupannya. Di situ momen yang mengubah layanan Paulus dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan jangan lupa salah satunya adalah dari pelayanan
dengan misi penginjilan Stefanus yang tidak melihat hasilnya sampai matinya. Ini buah pelayanan dari khotbah Saulus ketika Stefanus ketika Saulus menyaksikan Stefanus dirajam mati. Kisah Para Rasul 8 ayat 1. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ketika kita hidup untuk satu cause, untuk sesuatu, kita memprioritaskan diri dan hidup kita untuk itu. Tadi saya ceritakan sedikit ketika kerusuhan Mei, yang saya katakan secara rupiah, saya sedia mati demi untuk menjaga melindungi istri dan anak-anakku, walaupun hanya dengan gagang sapu. Karena saya hidup prioritasnya pada waktu itu mereka. Kalau saya hidup untuk Kristus, Ibu dan Saudara, walaupun ada harga yang dibayar, tapi sukacita dan damai sejahtera tidak akan hilang. Amin. Saya mau katakan begini, melayani Tuhan itu lelah. Siapa bilang nggak capek? Sekarang banyak yang lelah kan? Ya, jujur ya, secara fisik lelah. Saya juga lelah, dan saya sering lelah. Apalagi kalau sudah S3, sudah sangat sepuh, lutut mulai keratak kerudung, tidak kayak dulu lagi, bukan rendah hati kalau tidak kuat lagi jalan 20-30 km, karena fisik memang sudah begitu. Jadi kadang-kadang cukup berat kalau menyanyi, jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Suaranya dia udah lelah, udah serak-serak, lelah. Tapi Bapak Ibu, yang lebih melelahkan adalah kalau kita berusaha menyenangkan hati manusia di dalam hidup dan pelayanan kita. Itu yang banyak melelahkan. Oleh karena itu, Alkitab berkali-kali mengingatkan, mana lebih baik menyenangkan hati Tuhan atau hati manusia. Saya bersyukur istri saya sering mengingatkan saya, kita perlu ada teman hidup yang ada mentor, siapa yang mengingatkan kita dalam waktu-waktu tertentu kita lupa. Tentu dalam tanggung jawab pelayanan kita ada banyak hal Bapak Ibu yang buat kita lelah. Saya pun begitu. Tapi kalau istri saya sudah lihat saya mulai agak stres, bilang sukacita, dia mengingatkan, Pak, ini mungkin bukan kehendak Tuhan yang kita sedang kerjakan. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, selelah apapun, seberat apapun, Paulus dan Silas dalam penjara bisa menyanyi. Tandanya melakukan kehendak Tuhan adalah penderitaan ada, berat, tantangan ada, tapi damai sejahtera dan sukacita tidak akan hilang. Amin. Itu tandanya. Karena kehendak Tuhan adalah damai sejahtera. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, itu yang Paulus tahu. Itu yang Paulus hidup. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan.